Genius mendadak bersama The Proms. Makin di hati, makin mengedukasi. Mengutamakan materi dan bukan animasi. Baik adik-adik, Alhamdulillah kita bertemu kembali ya untuk mendampingi adik-adik belajar bersama The Proms. Kali ini The Proms akan bahas tentang potensial listrik dan energi potensial listrik ya. Ini masuk bahasan listrik statis IPA 9 SMP. Dan perlu adik-adik ketahui ya, kalau potensial listrik ini kita sampai di part 4 karena listrik statis ini memang panjang sekali adik ya. Dari part 1 kita belajar konsep dasar listrik statis, part 2 kita belajar gaya listrik, part 3 kita belajar kuat medan listrik, dan sekarang part 4 ya. Materi kita berikutnya yaitu potensial listrik dan dilanjut pada energi potensial listrik. Oke adik ya, siap belajar? Baiklah. Begini adik, jadi beda potensial listrik dulu. Kita harus paham, harus mengerti sebenarnya apa beda potensial listrik itu. Ceritanya begini, misalnya ini ada satu benda, ya. Di benda ini kaya dengan muatan negatif, gitu ya, muatan negatif. Banyak sekali muatan negatifnya di sini. Dan tentu saja semakin banyak negatifnya, berarti ini muatan ini semakin kecil gitu ya. Sementara di sebelahnya adik-adik, ini yang merah ini ya, di sini kaya dengan muatan positif adik, kaya dengan muatan positif. Semakin banyak positifnya, semakin besar muatannya ya. Sementara kalau negatif, semakin banyak negatifnya, semakin kecil muatannya gitu ya. Harus tahu bedakan itu. Nah, sehingga kalau ini negatifnya besar, berarti kan kecil sekali potensialnya. Kemudian ini positifnya besar, berarti kan besar sekali. Yang ini sangat kecil, yang ini sangat besar. Maka yang demikian ini adik-adik akan berpotensi terjadinya perpindahan elektron. Jadi nanti akan begini adik, ini pindah ke sana ya, elektronnya pindah sini. Ini sudah bukan elektron lagi gitu loh adik, ngerti ya? Nah, sehingga di sini ada sebuah aliran dari elektron atau aliran muatan negatif ya. Lalu beda potensial itu apa? Nah, didefinisikan beda potensial listrik adalah besar energi ya yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik. Gitu adik. Jadi beda potensial yaitu delta V adalah besar energi yaitu W untuk memindahkan muatan listrik yaitu Q. Maka ya dari definisi itu sudah barang tentu ini perumusan dari delta V yaitu W per Q. Dengan delta V adalah menyatakan beda potensial listrik ya. Beda atau selisih boleh ya. Beda potensial listrik itu delta V-nya. Kemudian W ya, W adalah menyatakan energi. Dalam SI satuannya apa dik? Joule. Sementara itu Q menyatakan muatan listrik. Masih seperti biasa, satuan muatan listrik apa? Iya, kolom. Kalau beda potensial listrik apa dik? Adalah volt gitu ya. Oke, baiklah adik-adik. Jadi seperti ini. Nah, kalau tentang rumus hubungan adik juga harus siap ya. Kalau delta V itu W per Q, berarti W itu apa, Dik? Ya, berarti Q kali delta V. Gitu aja ya, Dik ya. Atau kalau merumuskan Q berarti apa, Dik? Tentu W dibagi delta V. Ini hanya rumus-rumus akibat ya. Yang tentu saja tetap adik harus membiasakan. Sehingga saatnya digunakan tetap bisa dan benar. Gitu ya. Oke deh. Nah, sekarang pada sisi lain, adik-adik, kamu juga harus tahu bahwa V itu dirumuskan K per R. Padahal kemarin di part 3, kita merumuskan E itu apa, Dik? K kali Q dibagi R kuadrat. Wow. Ternyata rumusnya mirip-mirip ya, Dik ya. Ingat, mirip itu kan bukan berarti sama, tetap berbeda.
Nah, dari perbedaan itu maka bisa kita hubungkan ini. Coba adik berpikir. Kira-kira bagaimana hubungannya? V kaki per R. Kalau E kaki per R kuadrat. Bedanya di mana, Dek? Bedanya di kuadrat ini, ya. Maka ya bisa saya tuliskan hubungannya bahwa V, ya gitu ya, saya awali V berarti E kali R apa bagi R? Tentu saja dikali R. Betul ya, Dek ya? V itu E kali R. Atau masih bingung? Coba sini saya jelaskan ya. Kaki per R kuadrat itu rumus apa? Kan rumus E. Coba kamu kali R. Berarti kuadratnya coret. Tinggal kaki per R. Rumus apa? V. Lah iya, V itu E kali R. Setuju? Setuju. Cocok? Cocok ya. Tadi aja belum ada pencerahan ya, tampak bingung. Nah, pada sisi lain ya, berarti kalau kita nyatakan E sama dengan berarti apa, Dek? V dibagi R ya, adik. Ingat, R ini apa toh? R ini menyatakan jarak ya. Pada beberapa referensi adik ya, R ini ada yang menyatakannya D boleh, tidak masalah ya. R jarak, D juga jarak ya. Pastinya ini perumusannya secara dimensional ya harus dipertanggungjawabkan. Kalau hanya beda simbol itu tidak masalah. Oke ya. Nah, adik-adik, sementara itu yang namanya energi potensial listrik ya, adik juga perlu kenal ini ya. Dia dirumuskan dengan K ya. Jadi kalau dalam perumusan nanti EP itu K kembali Q1 Q2 dibagi R tidak kuadrat. Nah, mirip dengan gaya malahan ya. Kalau di gaya listrik ini kuadrat gitu ya. Nah, pada sisi lain ya, EP tadi sama aja kita bisa ya, karena kaki per R ini adik ya, kita kenal dia adalah V kali Q ya. Berarti sama aja Q kali ya V. Begitu adik. Ketika ini delta ya sini pakai delta. Hanya menyesuaikan aja. Itu ya. Sementara itu ada hubungan antara W dengan delta EP. Ya, W itu apa? W adalah usaha. Ya, kalau sudah di sini harus ada negatifnya. W itu negatif delta EP. Nah, ini enggak kalah pentingnya. Ingat ya. Jadi W itu negatif delta EP. Kemudian kalau ini diuraikan yang Q kali delta V itu adik, itu harus mengikuti aturan. Delta V itu adalah V akhir dikurangi V awal. Gitu adik. Ya. V akhir kurangi V awal. Jadi misalnya dari V1 ke V2 ya delta V-nya V2 min V1. Misalnya dari VA ke VB ya delta V-nya harus VB min VA. Selebihnya di sini nanti tentang tanda adik-adik harus hati-hati dan cermat. Karena kebanyakan salah bukan salah ngitung tapi salah tanda. Akhirnya ya salah ngitung kan begitu ya. Oke, baiklah adik-adik. Sekarang ini konsepnya nggak terlalu panjang adik ya. Kita terapkan pada soal-soal yang ada. Oke, tetap semangat. Adik-adik, kita mulai. Nomor 1. Perhatian. Muatan listrik sebesar 6 mili kolom. Oke, baik. Berarti kita tulis Q sama dengan 6. M kecil itu mili, adik ya. Beda dengan mikro ya. Kalau mikro 10 pangkat negatif 6. Kalau mili, pangkat berapa, adik? Negatif 3. Jadi 6 kali 10 pangkat negatif 3 kolom. Berpindah dari titik A ke titik B membutuhkan energi sebesar ya. Jadi B-nya berapa itu? 2,4 kali 10 pangkat negatif 3 Joule. Oke. Beda potensial antara titik A dan titik B itu adalah delta V-nya berapa? Gitu adik? Oke. Nah, kali ini tampaknya masih biasa banget ya adik ya. Kita tahu rumusnya, kita jawab di sini. Tadi delta V sama dengan apa, Dik? Delta V adalah W dibagi dengan Q. Dan tampak semuanya ada. Bahwa W-nya adalah berapa, Dik? 2,4 kali 10 pangkat negatif 3. Dibagi Q adalah 6 mili coulomb. Berarti 6 kali 10 pangkat negatif 3. Wow, ternyata pangkat negatif 3-nya hilang adik. Sehingga tinggal 2,4 dibagi 6. Ya mudah saja.
Kita anggap dulu nggak ada koma. 24 bagi 6 berapa? 4 ya. 4. Tapi terus ada koma mundur 1 ya, 4 mundur 1 jadinya berapa, Dik? 0,4 volt. Selesai gitu. Jangan-jangan ada, Dik, 0,4 volt. Masya Allah, jawabannya C ya, Dik ya. Oke, menghitungnya canggih, rumusnya tepat ya. Menyetarakan satuannya juga cermat. Itulah yang dibutuhkan. Adik-adik harus meniru begitu ya. Baiklah, sekarang nomor 2. Nomor 2, perhatikan semuanya, bahwa sebuah baterai memiliki beda potensial 1,5 volt. Kita tulis delta V 1,5 volt. Oke. Energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan sebesar, muatan berarti Q, 60 mikrokolom. Ya, adik-adik, ke kolom berarti 10 pangkat negatif 6. Oke ya. Kalau nolnya kita hilangi ya boleh. Ini kan 10 pangkat 1, 1 min 6 min 5. 6 10 pangkat negatif 5 kolom. Boleh ya gitu? Boleh ya. Kemudian ditanyakan adalah energi, berarti apa, Dik? W-nya berapa? Begitu. Kita jawab sini yuk. Biasa banget, Adik ya. Kalau W sama dengan apa? Q kali delta V. Ya, Adik-adik ya. Q-nya adalah 6 10 pangkat negatif 5. Delta V-nya 1,5. Wow, asik banget. Hanya 6 kali 1,5 berapa, Dik? Tentulah 9. Kali 10 pangkatnya tetap negatif 5. Satuannya apa? Joule, saudara-saudara ya. 9 kali 10 pangkat negatif 5. Jawabannya mana, Dik? D. Gitu ya. Tidak masalah, Dik ya, mau dibolak-balik. Yang penting kita sesuai kaidah, baik itu kaidah fisika maupun matematikanya. Baik, masih ada satu soal lagi yang cukup sangat menantang, Adik ya. Mari perhatian. Kita harus sangat berhati-hati kalau untuk nomor 3 ini ya. Nggak main-main ini, karena jawabannya juga ngaco banget ya. Ada negatif 48, ada 48. Ada negatif 96, ada 96. Jadi harus hati-hati dengan tanda. Karena tentu ini tentang potensial dan energi potensial, ini dua-duanya besaran skalar, Adik. Ya, maka makna positif dan negatif ini sangat berbeda. Contohnya, potensial positif besar berarti besar sekali. Negatif besar berarti kecil sekali, kan gitu. Jadi berbeda. Ya, maka hati-hati dengan tanda. Baiklah, seperti apa maksud soal ini? Untuk memindahkan sebuah muatan berarti tetap Q ya. 3,0 mikro. Adik, nanti juga mikrojoule gimana? Tapi ya enggak apa-apa lah, amannya kita bawa ke kolom dulu. Pangkat negatif 6 kolom, gitu ya. Dari sebuah titik yang berpotensial, ya berarti dari V1 positif 12 volt sampai saya tulis biar saya nggak salah ya, ke V2 yaitu negatif 20 volt, gitu ya, Dek ya. Sampai saya tulis. Biasanya positif kan ya nggak usah ditulis, cuma negatif yang ditulis, tapi dua-duanya kita tulis supaya tidak salah. Diperlukan usaha, adik-adik. Pertanyaannya adalah usaha. Usaha itu W-nya, Adik. Ya. Nah, kalau usaha ini kan yang baru saja tadi kita sampaikan, dia adalah negatif delta EP. Ini ya. Tidak boleh salah, tidak boleh meninggalkan negatifnya. Sementara itu, adik-adik, definisi dari delta EP itu adalah Q kali delta V, kan begitu tadi. Delta V itu apa? V akhir kurangi V awal. Ini tadi kan dari 1 ke 2. Berarti V akhirnya adalah V2 dikurangi V awalnya adalah V1. Gitu, Adik ya. Coba mari kita hitung. Q-nya berapa, Adik? 3 kali 10 pangkat negatif 6. V2 negatif 20 dikurangi V1-nya positif 12. Kalau positif ya di sini tidak usah ditulis lah ya. Oke, Adik. Berarti kita dapatkan apa ini? 3 kali negatif 20 kurangi 12. Negatif 32 kali 10 pangkat negatif 6. Oke, Adik. Positif kali negatif, negatif ya. Memang harus berhati-hati dengan tanda. Negatif 96 kali 10 pangkat negatif 6 Joule ya. Dan adik-adik kita sudah kenal kok pangkat negatif 6 itu apa? Mikro. Ya udah berarti negatif 96 mikrojoule. Gitu, Adik ya.
Apakah jawabannya C? Eits, hati-hati. Bukan adik. Kenapa? Karena ini masih delta EP. Sementara yang ditanyakan W. Ya, jadi W-nya sama dengan, ini baru kita bawa ke sana. W-nya sama dengan negatif delta EP. Negatif 96 mikrojoule. Keren ya. Jadinya apa dek men-men itu? Positif ya. Akhirnya jawabannya positif 96 mikrojoule. Inilah usaha yang diperlukan. Gimana dek? Hati-hati ya. Harus hati-hati. Kaidah fisiknya masuk, operasional matematisnya juga hati-hati dengan tanda. Ingat terutama delta V. Itu harus V akhir, V yang dituju dikurangi V awal ya. Kemudian W negatif delta EP. Negatifnya jangan sampai lupa. Gitu deh ya. Jelas sejelas-jelasnya ini harusnya. Oke, beginilah belajar kita. Dan adik-adik masih di listrik statis ini baru part 4 ya. Nanti masih ada 2 part lagi, part 5 dan part 6. Masya Allah ini memang bab panjang ya. Tapi terkandung keilmuan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Di part 5 nanti kita akan membahas tentang kelistrikan saraf, dan di part 6 ya kita akan bahas tentang kelistrikan pada hewan gitu ya. Tetap setia dengan The Prams ya. Makin di hati, makin mengedukasi, mengutamakan materi dan bukan animasi. Jenius mendadak bersama The Prams.